Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Anggreni Putri, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tulungagung, golongan 3, angkatan 106, kelompok 3. Jabatan perawat ahli pertama di instansi Rumah Sakit Umum Dr. Iskak Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung merupakan rumah sakit milik pemerintah Tulungagung yang beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kedung Taman, Kedung Waru, Kecamatan Kedung Waru, Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2015 ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan regional dan menjadi rumah sakit tipe B pendidikan sejak tahun 2016. Pada tahun 2020 ditetapkan oleh Kemenkes sebagai rumah sakit jejaring rujukan kardiovaskuler dan terakreditasi paripurna pada tahun 2022. Visi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung adalah terwujudnya rumah sakit rujukan dan pendidikan yang handal dan terjangkau dalam pelayanan. Sedangkan misinya adalah meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan, menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang bermutu di bidang kesehatan dan kedokteran, dan mewujudkan manajemen rumah sakit yang akuntabel. Mutu Rumah Sakit Dr. Iskak adalah kesembuhan, keselamatan, dan kenyamanan pasien tujuanku. Nilai-nilai dasar RSUD Dr. Iskak Tulungagung dalam wujud budaya kerja meliputi 5 citra dengan nama Pancakarya Citra Husada, yaitu citra pelayanan, citra kebersihan, citra tertib pelaksanaan, citra keramahan, dan citra ikhlas bekerja. Struktur organisasi RSUD Dr. Iskak tertera sebagai berikut. Dikomandoi oleh Dr. Supriyanto SPP Finax MKes sebagai Direktur Umum dengan 2 Wakil Direktur, Dr. Suratul Aini SPA sebagai Waldir Pelayanan, dan Dr. Andes Yudi Rahmawan MM sebagai Wadir Umum dan Keuangan. Sarana dan prasarana yang dimiliki Rumah Sakit Dr. Iskak meliputi IGD modern, gedung rawat inap, kamar bersalin, bank darah rumah sakit, gedung hemodialisa, gedung pavilion dan geraha mandiri, stroke unit, ICCU, gedung paraklinik, dan instalasi bedah sentral. Selain pelayanan standar, RSUD Dr. Iskak juga memiliki pelayanan unggulan seperti instalasi gawat darurat modern atau Instagram, pelayanan pre-hospital dengan Tulungagung Emergency Medical Service atau TEMS, PSC Public Safety Center, dan pelayanan sindroma koronia akut dilengkapi dengan kateterisasi jantung atau laskar. Tugas dan fungsi perawat. Saya adalah seorang perawat di Rumah Sakit Dr. Iskak yang ditempatkan di kamar operasi sebagai perawat tim bedah. Menurut Permen-Pan RB nomor 35 tahun 2019, tugas perawat yaitu melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan. Fungsi perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan, memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan kompetensi. Edukator, memberikan pendidikan kesehatan menggunakan media dan alat promosi kesehatan dengan memaksimalkan kemampuan digital. Koordinator, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan tindakan keperawatan dengan memanfaatkan fitur digital. Advokat, menjadi penghubung antara pasien dengan tenaga kesehatan lain. Kolaborator, bekerjasama dengan sejawat tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan melalui media komunikasi digital dan didokumentasikan dalam rekam medis. Agen pembaharu, mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dengan memaksimalkan kemampuan literasi digital. Standar pelayanan untuk mencapai tujuan instansi. Memberikan pelayanan bermutu tinggi dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Mengembangkan SDM profesional yang berorientasi pada pelayanan. Memberikan wadah bagi para peserta didik bidang kesehatan untuk mengembangkan keahlian dan kompetensinya. Meningkatkan inovasi di setiap layanan. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi.
Implementasi Smart ASN dalam mencapai tujuan rumah sakit antara lain berintegritas dengan datang bekerja secara disiplin, tepat waktu, dan menjaga nama baik rumah sakit dengan memaksimalkan kemampuan literasi digital. Contoh, tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan cyberbullying. Menanamkan jiwa nasionalisme dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, seperti dengan tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Membangun hubungan profesional dengan sejawat, pasien, dan keluarganya. Berjiwa hospitality dengan selalu menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing dan terus belajar untuk menguasai teknologi informasi terbaru. Mengikuti pelatihan, workshop, dan seminar sebagai komitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas diri. Sekian dari saya Smart ASN masa kini, saya melayani sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.